bahwa Yesus pun bernyanyi. Jadi kami ngikut Yesus, ibaratnya wah Yesus tidak menikah, maka kalian tidak menikah. Bukan begitu. Yesus mengatakan di Matius 19 bahwa ada memang orang yang tidak menikah itu sejak dari lahir, dibuat orang lain atau karena keinginan sendiri, karena mengikut Tuhan. Silakan. Oke, ada lagi? Kalau enggak sembahyang dulu aja. Satu aja. Ini bukan ya, pertanyaan. Silakan. Tapi banyak komentar-komentar di live chat itu yang menyatakan bahwa Islam menyembah batu. Mungkin saya tunjukkan dalilnya ya, bahwa Islam itu tidak menyembah batu. Enggak usah. Saya tidak bicara. Ini saya memberikan hak jawab bukan kepada Bang Rudi. Jangan nanti dikira saya bicara Islam. Tidak, saya tidak sedang bicara Islam. Ini jangan ditanggapi. Oke, silakan beribadah Pak ya. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Wak Labu ya, atau Rudianes yang senang menghina umat Islam ya, dengan sarkas, menyindir-nyindir, mengatakan bahasanya umat muslim itu menyembah batu. Nah itu ya. Tapi kaum muslimin ya, ketika dihadapkan dengan orang yang tahu isi kitab ya, Rudianes ini tidak tahu apa-apa ya, ketakutan, justru malah ketakutan gitu ya, karena di dalam kitabnya itu pun para nabi itu bersujud itu ke arah bait Allah yang suci, yang kudus ataupun yang suci gitu ya, dan itu ada tertulis di dalam Mazmur itu dengan lengkap dan jelas ya. Nah terus bagaimana tanggapan si Rudianes ini ya, hanya ngeles kesana kemari ya, karena memang yang ada di dalam hatinya itu kebencian, sehingga apa yang dinarasikan itu dia tidak berpikir bahwasanya di dalam kitabnya itu ada kesamaan gitu ya. Oh ya kaum muslimin, terima kasih ya untuk para hamba Allah yang sudah bergabung ya, baru bergabung ya, mendapati channel ini dan menontonnya, lalu mensubscribe-nya dan mendukungnya. Masya Allah, terima kasih. Saya pun ucapkan yang setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati saya. Semoga Allah pun murahkan Akhi Uti dari segala urusan ya, sebagaimana hari ini Akhi Uti memurahkan urusan saya dalam berdakwah ya. Terus bagaimana hari ini, nggak konsentrasi ini susah. Oh ya, para kaum muslimin, terima kasih ya untuk para hamba Allah yang baru mendapati channel ini ya, lalu menontonnya dan mensubscribe-nya, lalu mendukungnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya pun ucapkan ya. Semoga Allah pun memurahkan Akhi Uti ya, dalam meraih hidup. Allah murahkan Akhi Uti dalam bermunajat kepada Allah. Allah murahkan Akhi Uti dari segala urusan, sebagaimana hari ini Akhi Uti pun memurahkan urusan saya dalam berdakwah ya, melalui channel ini. Nah, untuk para hamba Allah, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita, puasa kita Allah terima sebagai amal saleh yang kelak Allah akan imbalkan jannah dari segala sesuatu. Apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban yang kita, di mana Allah perintahkan lalu kita tunaikan ya, seperti berpuasa ini, karena memang puasa ini diperintahkan bagi orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruh manusia ya. Kalaupun dia beragama Islam namun ternyata dia tidak beriman tidak beriman atas
perintah Allah, sebagaimana Allah mengutus orang-orang perintahkan orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka pun berpuasa. Para nabi terdahulu mereka pun berpuasa, sebagaimana Yesus berpuasa, atau Nabi Isa al-Masih alaihissalam berpuasa, dan juga Nabi Daud, dan juga Nabi Musa alaihissalam, mereka berpuasa. Yang jelas para nabi dahulu berpuasa. Berbeda dengan Oten, ya, Kristen mana ada puasa dengan dalih bahasanya berpuasa 40 hari 40 malam. Mana ada ya, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, itu bohong, tidak ada. Beliau berpuasa tetap 30 hari, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa 30 hari. Kalaupun sampai 40 hari, itu karena Nabi Musa alaihissalam ketika itu seusai ke 30 harinya, ya, beliau berpuasa, itu hendak berjumpa dengan Allah, ya, di mana tempat di mana Allah tentukan tempatnya, ya, bukan bertatap muka, maksudnya hendak menerima pewahyuan, ya, tapi Nabi Musa mensiwak giginya, menyikat giginya, sehingga Allah perintahkan untuk menambah 10 hari lagi dengan alasan karena memang sesungguhnya haruman baunya bau mulut oleh orang yang berpuasa itu adalah haruman kasturi, ya, sesungguhnya haruman kasturi di surga. Jadi Allah perintahkan untuk menambah 10 hari lagi, jadi yang genaplah 40 gitu, ya. Jadi bukan Nabi Musa 40 hari, terus Nabi Isa alaihissalam 40 hari, ataupun Yesus alaihissalam 40 hari, ya kan. Lalu orang Kristen tidak kuat berpuasa kalau seperti apa yang Yesus itu ajarkan atau Yesus itu lakukan, itu bohong. Itu hanya ayat yang mereka ubah sedemikian rupa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mengubah ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya dan berkata bahasanya itu dari sisi Tuhan dan senang dengan kabar bohong, gitu ya. Itu jelas. Terima kasih untuk para hamba Allah. Ini saya jadi kelamaan, ya, mohon maaf sekali. Demikian kaum muslimin videonya. Daripada orang-orang sinting, ya. Tapi kalau batu menyembuhkan itu, ponari kan dicelup-celupkannya tangannya ke air, batu itu bisa sembuh. Tapi kalau batu penghapus dosa saya belum pernah dengar. Itu hanya ilusi daripada orang-orang sinting yang memuliakan batu dan menganggap batu setara Tuhan, ya. Hasan, selamat malam, silakan Hasan. Iya, selamat malam Bang Rudi. Kedengaran suara saya? Kedengaran dengan baik dan benar, silakan, dan jelas. Oke, kita mau bahas apa nih? Kok sering banget bahas tentang batu atau tentang selamatan. Tadi saya sekilas dengar tentang itu, ya. Ya, kita bicara Kristen aja lah. Ya, tadi Kristen. Saya berbicara bahwa kalau kita sakit, mati, itu perbuatan iblis, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu pengasih dan penyayang. Loh, yang membuat mati seseorang itu siapa, Bang? Dosa. Yang mencabut nyawa siapa? Iblis. Oh, berarti Yesus pun tidak berkuasa ketika ibunya dicabut nyawanya oleh iblis. Ya, saya belum pernah mendengar ibunya Yesus meninggal. Jadi saya tidak bisa berasumsi ke sana, ya. Karena Alkitab yang saya pegang itu, sebentar, tidak dijelaskan ibunya Yesus meninggal. Sama dengan di Alkitab yang saya pegang itu, tidak dijelaskan juga bahwa Hawa meninggal. Kenapa? Karena Kejadian 3 ayat 15 mengatakan keturunanmu akan memusuhi keturunannya akan meremukkan kepalamu, katanya sama iblis. Dan hukum memakan buah itu tidak terkena kepada si Hawa, tetapi si Adam. Pada hari engkau memakannya, engkau mati. Oke, jadi kalau tidak tercantum di Bible Anda, artinya kan itu kalau bisa
bahasa hukum secara de jure ya, memang belum mati, tidak ditampilkan bahwa Maria ini mati, tapi secara de facto kan udah meninggal Bang, atau masih hidup kalau menurut Anda Maria ini? Ya, makanya saya katakan baik secara de jure maupun de facto saya belum tahu, karena saya belum menemukan data kuburannya Maria. Bagi saya kalau orang lain bilang Maria sudah mati ya silakan. Kan Anda bertanya sekarang kepada saya. Ya. Saya belum menemukan secara de facto maupun de jure Maria itu wafat. Dan saya pun hanya bisa berangkat daripada Bible bahwa Maria itu melahirkan seorang anak yang meremukkan kepala daripada iblis. Itu di Kejadian 13 dibilang apa? Keturunanmu. Maka dari situ saya percaya, menurut iman saya, Maria ini adalah titisan, saya bilang titisan saja gampangnya, daripada Hawa. Hawa tidak mati, maka Maria pun tidak mati. Silakan. Oke, Bang Rudi, kalau itu udah jadi keimanan Anda, saya nggak akan menggugat. Saya juga menghormati keimanan Anda. Tapi ini kalau kita bicara masalah kekristenan, Bang, kan banyak yang menggembar-gemborkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tapi secara de jure Bang ini, ataupun de facto mungkin ya, kalau kita lihat bisa dibuka Bang, Kisah Para Rasul 13:23. Bisa. Kisah Para Rasul 13:23. 13. Ya. Tunggu saya share ya. Mungkin ya biar semuanya juga tahu lah. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, silakan. Nah, yang saya mengerti dari ayat ini adalah Yesus itu juru selamat hanya bagi orang Israel Bang, karena saya belum satupun menemukan Yesus itu juga menyelamatkan mungkin orang Kristen cabang Melayu, orang Kristen cabang Amerika dan sebagainya. Itu yang saya belum temukan lah. Sedangkan orang Israel ini kan keturunan Yakub, jadi bukan hanya yang berdomisili di Israel, tapi definisi orang Israel adalah orang yang keturunan Yakub. Nah ini menurut Abang gimana nih? Oke, aku jawab. Sebelum saya membahas itu, saya jelaskan dulu apa sih artinya Israel. Itu di Kejadian 32. Sebentar ya, di bawahnya 20. Sebentar. Bentar ya, pas dia lari tuh. Ah, ini nih. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi di sini arti Israel adalah orang yang bergumul, individu atau siapapun atau setiap orang. Karena kalimat di sini engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi Israel itu artinya setiap orang yang bergumul dengan melawan Allah dan manusia, dan dia menjadi pemenang. Itulah arti Israel. Tapi kalau dibilang kami keturunan Yakub, di situ dibilang betul, kami tidak masuk di dalam hitungan. Tapi karena dikatakan kan namanya sudah diganti, tidak Yakub lagi, tetapi Israel, yang artinya bergumul melawan Allah dan bergumul melawan manusia. Oke. Sudah Bang, boleh saya lanjut. Alah, masih lagi nelpon. Tunggu. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang apakah Yesus untuk seluruh umat manusia? Begini ceritanya. Mengenai juru selamat tadi ya. Saya hanya bisa masuk ke Matius 26. Ya, aku bacakan di sini. Ayatnya ke 28. Bentar ya. Sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kalimat di sini bagi banyak orang, bukan bagi satu orang, bukan sekelompok orang, tapi bagi banyak orang atau bagi orang semua. Nah, gitu kira-kira. Oke, lanjut, silakan. Oke, saya tanggapi ya, Bang, ya. Jadi kalau Anda tadi ngomong masalah definisi Israel yang bisa bergumul dengan Allah kemudian bisa menang, ini malah menjadi bikin blunder Bang. Karena artinya orang-orang yang diselamatkan Yesus itu adalah orang-orang yang hanya bisa pernah bergumul dengan Tuhannya dan menang. Ini kan jadi malah aneh Bang kalau Anda mendefinisikan seperti itu.
Kemudian tadi masalah banyak orang. Kalau definisi banyak orang, orang Israel pun juga banyak sekali. Ada 12 suku, bahkan tiap suku punya anak berapa itu banyak sekali. Jadi udah memenuhi kriteria banyak seperti itu. Karena itu Bang, saya juga sampai saat ini Bang, saya belum pernah menemukan satu ayat pun yang jaminan dari Yesus bahwa seseorang atau siapapun yang menyembah Yesus dapat jaminan surga dari Yesus. Itu saya belum pernah Bang. Tapi ya kita nggak loncat-loncat ke sana dulu lah. Kita masalah juru selamat dulu. Yang dikatakan bahwa juru selamat hanya orang Israel. Kalau Anda mendefinisikan seperti itu malah jadi blunder berkali-kali tuh Bang. Kalau atau menurut Abang sendiri, Bang Rudi pernah menang melawan Tuhan bergumul? Ya, aku jelaskan. Ya, tolong dibedakan antara bergulat dengan bergumul. Kalau bergulat itu fisik. Kalau bergumul itu rohani. Pergumulan Yakub waktu itu, dia diperintahkan Tuhan, baca nanti Kejadian 30 sampai 31 32. Dia diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada abangnya Esau. Itu perintah Tuhan. Tetapi dia sebagai manusia, dia takut pulang kepada abangnya karena abangnya punya 400 pengawal. Dia takut. Itulah pergumulannya. Mengikut perintah Tuhan kembali kepada Esau atau mengikut manusia lari dari Esau. Ternyata yang dilakukannya apa? Dia kembali kepada Esau. Itulah pergumulannya. Dan di situ dia menang. Menangnya di mana? Dia ikut perintah Tuhan. Paham ya? Kalau Bapak bilang dia bergulat, itu dengan malaikat. Bergulat beda dengan bergumul. Ini biar jangan kekeliruan. Bergulat itu urusan fisik, bergumul itu urusan rohani. Nah, kemudian Bapak mengatakan saya belum pernah melihat satu ayat pun yang mengatakan bahwa menyembah Yesus satu apa tadi dia akan memperoleh surga, kan begitu ya. Yesus sudah mengatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sudah jelas bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tetapi ingat, Yesus adil. Dia tidak mau datang kepada salah satu agama, karena dia bagi seluruh umat manusia, baik yang berdosa maupun tidak berdosa, baik yang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan. Apa buktinya? Kalau kita buka Galatia 5, nah ini sebentar. Kan enaknya bicara Bible gini. Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita melihat satu orang yang baik, ya, artinya di dalamnya sudah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya apa? Hukum Yesus pun tidak akan menentang itu. Hukum Musa pun tidak akan menentang itu. Sebentar. Ntar ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu kepadamu sebuah cerita. Ya, inilah contohnya, contoh barang. Saya bukakan ini. Kamu pernah mungkin melihat gambar ini yang paling kiri. Seorang bule bertato badannya penuh, dia memberi minum seorang anak orang Afrika ini. Pertanyaan saya, katakanlah anak orang Afrika ini bukan orang Kristen, wanita ini katakanlah orang Muslim. Apakah wanita ini tidak layak di hadapan Yesus? Layak. Karena Yesus tidak berkata harus orang Kristen yang layak di hadapannya. Karena Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Dia adalah Tuhan yang adil. Tetapi bedakan, kita anggaplah ada sebuah kaum sujud batu atau penyembah batu. Katakanlah anak ini adalah keturunan kaum penyembah batu, wanita ini adalah orang Kristen. Maka sesuai hukum batu, orang Kristen ini yang baik hati ini tidak akan pernah masuk surga karena dia tidak menyembah batu. Itulah bedanya ajaran Yesus dengan yang sesungguhnya Tuhan, yang dia adil. Bukan karena agama Kristen kau diselamatkan. Berbeda dengan agama kaum sujud batu. Kalau dia tidak masuk menjadi agama sujud batu ini, maka sebaik apapun dia, sekasih apapun dia, tidak akan pernah ke surga tapi ke neraka.
Contoh, Sudah, Bang? kita pernah mendengar tunggu sebentar lagi. Suster yang terkenal itu siapa namanya? Florence Nightingale itu kan perawat orang-orang perang. Suster siapa yang di India itu? Mother Teresa. Mother Teresa. Bagi kaum sujud batu, sebaik apapun Mother Teresa ini pasti ke neraka. Karena dia tidak pernah sujud kepada batu, karena dia tidak mengikuti ajaran batu. Tapi bagi orang Kristen, kita katakanlah siapa yang baik ya, siapa yang bisa digambarkan ya. Sulit aku mencari orang yang bukan Kristen yang baik. Ya udah, selama mencari saya adu dulu Bang, karena Ya, saya nggak ada. Oke, lanjut. Isya ini saya harus Terima kasih. bersujud ke arah kiblat yang dikatakan batu itu, tapi doa dalam sujud itu apa Bang? Kalau Anda tahu, Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, seperti itu. Tapi kita nggak ke batu dulu lah. Nanti saya harus Alkitabiah Siap. bahas batu. Saya nggak bicara agama Anda ya. Oke. Enggak, Selamat apa-apa. menunaikan ibadah, ya. masih belum. Selamat Belum, menunaikan masih, ibadah. Masih 15 menit belum. lagi kok, masih ada waktu kita. Tadi Persiapan. diperbincangkan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Nah, kalau di sini tuh ada dua hal yang menurut saya rancu Bang ya. Orang-orang Kristen, teman-teman Kristen ini nggak pernah, jarang sekali menganggap dia itu sebagai murid, tapi sebagai hamba. Itu pertama. Yang kedua, jadikan semua bangsa. Bangsa di sini ini pasti menggunakan kaidah yang umum. Tapi kalau kita kaidah yang Alkitabiah, Bang, coba dibuka di Kejadian 48, Bang. 48 ayat 4. Kejadian. Kita akan tahu definisi bangsa ini apa sebenarnya. Keturunan Yakub ini disebut apa sebenarnya? Disebut masyarakat kah? Disebut negara kah? Atau disebut bangsa? Nah, nanti ketahuan di situ. Jadi kita sebaiknya dalam berdiskusi benar-benar berdasarkan referensi yang valid, yang dipercaya oleh iman masing-masing gitu ya. Kejadian 48 gitu. Mulai dari ayat 3. Begitu saja. Biar ku jawab. Saya bacakan. Mau di-share atau saya bacakan? Di-share, aku ada. Aku share aja, aku share. Oke. Tunggu ya. Ya. Silakan. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Aku di sini Yakub kan Bang ya. Serta berfirman kepadaku, yaitu Yakub ya. Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Nah, di situ udah jelas Bang bahwa keturunan Yakub itu disebut bangsa-bangsa. Makanya sangat naif ketika Anda mengatakan Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Padahal di sini maksud Yesus itu ya keturunannya Yakub masih tetap di situ. Mungkin Anda masih nggak percaya. Kita lihat siapa yang dihakimi oleh Yesus nanti. Itu hanya kaum Israel Bang, 12 suku Israel. Ada ayatnya, bisa kita buka lagi juga ayatnya. Buka, ya, buka di mana? Sebentar. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ya, terus. Oke. Menurut Abang nih, aku berkata kepadamu, aku ini siapa Bang? Yesus kan? Ya, Yesus. Berkata kepadamu ini siapa? 12 murid Yesus kan? 12 murid Yesus. Nah, kalau di sini udah jelas bahwa yang menghakimi itu nanti adalah Yesus, itu pun dibantu oleh 12 murid-muridnya. Hanya untuk orang Israel, Bang. Nah, karena itulah, Bang. Kadang saya juga nggak ngerti ya kenapa teman-teman Kristen tuh merasa diselamatkan oleh Yesus gitu loh. Saya belum terus terang saya belum menemukan ayatnya di mana gitu. Tapi kita loncat ke masalah batu boleh nggak, Bang? Enggak, aku jawab dulu dong. Oh, oke. Oke, aku jawab dulu ya. 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 Pertama, beliau mengatakan
pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, ya. Maka beliau mengutip Kejadian 48 ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Di situ dikatakan menjadi sekumpulan bangsa, ya, menjadi sekumpulan bangsa. Maka dia mengatakan sekumpulan bangsa itu hanya Israel yang sekarang, negara Israel. Ini sangat-sangat keliru, kawan. Kenapa saya katakan sangat-sangat keliru? Karena keturunan Yusuf pun ada tinggal di Mesir. Ya. Karena keturunan si Yusuf pun ada yang tidak menjadi bagian dari bangsa Israel, banyak menyebar ke seluruh dunia, ya. Kenapa itu harus Yusuf berkata kepada Yakub berkata kepada anak-anaknya di tanah Mesir? Karena mereka akan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa pada akhirnya. Nah, sementara Yesus menuntun orang Israel bukan lagi keturunan Yakub. Maka jelas ayat itu disebutkan Yakub, tidak Israel dibuat situ, Yakub. Ya, padahal namanya sudah diganti Israel. Penempatan kata-kata itu sangat tepat di dalam Bible. Nah, ketika Yesus datang, Yesus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Bukan perbudakan Mesir lagi, tapi perbudakan dosa. Siapa yang dimaksud Israel? Adalah orang yang bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kalau itu sudah jelas, maka kita akan masuk di Kejadian 10, ya. Dikatakan di situ ketika Sem, Ham, Yafet, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa. Daerah Pesir itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Jadi keturunan Nuh itu juga penyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yakub. Karena Yakub juga kan keturunan dari Nuh. Paham, ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika dia berkata bahwa Matius 19 ayat 28, ya, engkau akan duduk di atas tahta bersamaku menghakimi suku bangsa Israel. Kalau pakai suku itu merujuk kepada keturunan Yakub. Kalau dibilang bangsa Israel itu seluruh bangsa yang bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Di dalam Wahyu dikatakan 12.000 tiap-tiap suku itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya saya percaya karena ada iman kami berkata 2 Korintus 12 ayat 2 bahwa ada seorang Kristen yang sudah masuk sorga ke sorga tingkat ketiga. Jadi di dalam Kristen ada tiga tingkatan sorga. Yang pertama kerajaan Allah. Boleh saya contohkan seperti Keraton Yogyakarta. Maka seluruh pengisi Keraton Yogyakarta tidak boleh ada orang Batak menjadi pengurus di dalam Keraton Yogyakarta. Itu khusus untuk orang-orang Yogyakarta. Kalau kita lihat di Kejadian 48 ayat 4 sebenarnya itu nggak ngomong masalah religion apa daerah, ya, tapi ngomong masalah keturunan. Nah, di sini saya tidak pernah ngomong masalah Israel adalah sebuah wilayah atau entah dia ada di Mesir atau di mana, tapi kalau di ayat ini berbicara tentang beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Itu, Bang. Ya, oke. Aku lanjutkan lagi, Pak, ya. Nah, kemudian daripada Matius 19 ayat 28 itu akan duduk di atas tahta menghakimi 12 suku. Itu di Wahyu ada kan 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000. Semuanya 12.000. Pahami dulu itu. Sudah. Maka yang dulu nanti di dalam kerajaan Tuhan itu dari 144.000 itu sama dengan Keraton Jogja. Nggak boleh orang Batak di situ, nggak boleh orang Padang. Nah, orang Batak, orang Padang, orang Riau, orang semua dari bangsa-bangsa, di mana posisinya? Itulah di wilayah kerajaan Allah. Apa wilayah kerajaan Allah? Ada dua. Wilayah yang pertama itu Taman Eden kan sudah ditutup. Itulah namanya kalau di kami Pradeso atau Firdaus. Ya, karena kami akan hidup di Firdaus. Nah, nanti di situ seluruh bangsa-bangsa di situlah ditempatkan. Paham ya, Pak, ya? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, enggak, kita silakan. Ya tadi kalau udah ngomong masalah iman tuh saya sekali lagi enggak mau menggugat lagi lah kalau udah masalah ngomong iman gitu kan.
Kemudian yang menarik lagi tentang batu nih Bang. Nah, Ya. batu ini kita bisa ngelihat ada, bisa tolong dibuka di sebentar Bang. Batu. Mazmur 138 ayat 2 Bang. Mazmur 138 ayat 2. 138. Ayat Ayat 2. 138 ayat 2. Oke. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu menjadi dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, silakan. Oke. Apa yang mau dipermasalahkan? Aku di sini siapa Bang? Si Daud. Oke. Halo. Terus ke bait-Mu ini apa Bang pengertiannya? Rumah Allah kan, rumah Tuhan kan? Benar? Ya, ini bait Allah. Ya, bait Allah. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat definisi bait Allah itu seperti apa. Kita bisa lihat di sebentar Bang. Kejadian 28 ayat 18 Bang, atau ayat 22 deh. Kejadian 28 ayat 22. 28. Ayat Kejadian 22. 28 ayat 22. Ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke, jadi gini kan Bang, tadi runutannya kan, Daud menyembah ke bait Allah atau rumah Allah. Sedangkan di sini yang memulai membuat bait Allah ini adalah si Yakub. Di sini jelaskan bahwa Yakub itu mendirikan batu sebagai tugu yang menjadi rumah Allah. Artinya Daud menyembah batu kah Bang, kayak seperti itu? Oke, begitu. Ini simpel Ya, aja kan? jelaskan. Siap. Terus kenapa kok Anda alergi sekali dengan penyembah batu atau Sebentar. apalah? Kalau di Islam Bang Jawab bisa. misalnya Jangan jambok ke Islam. Saya nggak bicara Islam. Oh, enggak. Saya nggak bicara Islam. Aku jawab dulu ya, aku jelaskan dulu. Oke. Ya, sekarang saya jelaskan bahwa Yakub itu mendirikan batu, bahwa di sini nanti akan kudirikan bait Allah. Itu tanda kalau nanti aku kembali, aku akan mendirikan di batu ini, katanya. Paham ya? Dia kan pergi nih, mau meninggalkan tempat itu, dibuatnya sebagai batu, tumpukan batu. Katakanlah tumpukan batu ya, mungkin 5 atau 6 tingkat begini. Dia mau pergi dulu, nanti saya kembali lagi, katanya. Maka dia bilang akan kudirikan di sini di bait Allah, katanya. Oke, maka dia pergi. Bukan berarti Yakub menyembah batu itu, tidak. Itu belum ada rumah ibadahnya. Dia hanya sebentar dulu. Oh, sorry. Yakub, kita bicara dulu Yakub ya. Yakub belum mendirikan apa-apa di situ, itu sebagai tanda, maka dia pergi. Dan ketika bait Allah itu dibangun oleh Daud, batu itu nggak ada lagi. Kan pertama kemah Daud namanya. Baru dibuat Salomo menjadi sebuah bangunan. Itulah bait Allah. Kemah dulu berupa perkemahan. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan Daud? Ayat lain mengatakan, aku masuk ke dalam bait-Mu, masuk. Sujud ke arah bait-Mu. Saya harus mencari ayat itu, tapi ada ayat itu. Mungkin kalian sering dengar itu. Kalimat di situ contoh. Artinya masuk, ada pintu masuk. Pintu masuk itu artinya menuju sesuatu yang harus dia tuju. Katakanlah, bagaimana aku menjelaskannya? Anda pernah masuk ke dalam sebuah ruangan. Aduh, katakannya adalah masjid aja lah. Ada pintu masuk dari kiri kanan, dari depan. Maka semua orang masuk, sujud ke arah mana? Ke arah mimbar, karena di sana imam memimpin. Demikianlah rumah bait Allah itu. Ada imam nanti duduk di depan, berdiri di depan, mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Maka tidak mungkin dia sujud ke arah pintu luar. Pasti dia sujud ke arah baitnya, karena di situ ada altar. Kalau zaman dahulu di situ ada tabut perjanjian. Paham ya? Artinya menyembah sujud ke arah
tabut perjanjian ya Bang ya? Ya, ke arah bait. Kan karena di situ tidak mungkin dia kan ini sudah masuk kita ke dalam ruangan. Ya. Contoh, saya di dalam gereja, saya masuk dari pintu gereja, di depan ada altar. Sudah? Maka saya sujud ke arah altar. Ya, atau memperhatikan pendeta di depan. Tidak lantas saya membelakangi pendeta. Kan lucu. Saya beribadah dalam gereja, pendeta di depan, saya menghadap ke pintu luar. Maka kalimat masuk ke dalam artinya ada sebuah pintu itu yang membuat dia masuk. Ya, jadi pertanyaannya tadi kan Bang Rudi sempat ngomong bahwa sujud ke arah tabut perjanjian, benar nggak Bang? Ini yang ya, itu altar Bang, namanya 10. Altar. Ya. Atau sorry, bukan 10. Altar, mesbah. Zaman dulu mesbah, sekarang altar. Ya, itu terbuat dari apa Bang? Ya, semua terbuat dari batu. Kalau zaman sekarang ada yang dari kayu. Zaman dahulu kan belum bisa diukir-ukir kayu segala macam. Kalau pada saat itu kan saat Salomo ya. Sebelumnya Bang, pada saat Daud itu seperti Mazmur 138 ayat 2 ini dia ke arah mana? Bait Allah ini. Apakah masih bait Allah seperti yang dididirikan oleh Yakub, yaitu tugu batu, atau gimana? Berbeda. Yakub belum mendirikan. Karena yang mendirikan bait Allah itu Salomo. Daud hanya mendirikan juga tenda. Nah, ini ada ayatnya nggak Bang, referensinya Bang? Jadi biar kita nggak mengarang bebas lah, ya gitu kan? Kan ada. Baca aja Kejadian 28 itu, ya. Kejadian 28 baca terus sampai nanti dia pergi ke tanah Mesir. Apakah sudah didirikan Yakub bait Allah? Belum didirikan. Yang melanjutkan itu adalah keturunannya. Maka mulailah Daud membuat kemah Daud, ya, buat kemah. Itulah ada namanya wilayah apa? Tabernakel, suci apa gitu-gitu ya. Baru Salomo lah yang betul mendirikan nanti bait Allah itu. Baca saja ada itu. Oh, jadi yang disembah Daud ini kemah atau apa? Sujudnya ke arah kemah atau gimana Bang? Nah, kalau Daud dia masuk ke dalam perkemahan itu ya, dia bukan menyembah kemah. Karena tempat ibadahnya kemah, tentu dia masuk ke dalam kemah. Paham ya? Tetapi bait sucinya berubah jadi kemah. Dulu kan pada saat Yakub bait sucinya bukan berubah jadi kemah, tapi itulah cikal bakal kemah Daud. Itu menjadi cikal bakal bait suci yang dilanjutkan oleh Salomo. Nah, ada referensi ayatnya nggak Bang? Yang bahwa baca saja. Itu kan sudah tadi Bapak sudah benar itu membuka. Baca saja kitab itu, kitab-kitab yang dibuat Raja Daud itu, lengkap situ semua ya. Nah, sama kitab Salomo. Kalau ini yang Anda maksudnya ada di Yeskiel 44 ayat 4. Lalu dibawanya aku melalui gerbang pintu utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan, maka aku bersujud menyembah. Mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi kalau di sini sih saya nggak melihat ada masuk ke dalam bait suci, tapi ke depan bait suci. Kemudian dia menyembah bait suci tersebut. Kemudian sebenarnya ada yang mengusik saya juga nih Bang. Kalau banyak nabi-nabi yang ada di dalam Bible atau Alkitab itu semuanya beribadah dengan cara sujud, lalu kenapa Kristen sekarang itu kok pakai musik? Maaf nih Bang, sampai ada yang mengatakan jingkrak-jingkrak. Nah, ini sebenarnya siapa yang diikuti itu? Karena Yesus pun sujud, Daud sujud, Abraham sujud, Yakub sujud. Terus ini mengikuti ajaran siapa teman-teman Kristen sekarang ini? Mungkin ini terakhir Bang ya, udah azan. Oke, sudah. Ya, oke, aku jelaskan. Kalau nanti kita baca di dalam perjanjian lama, di dalam bait Allah itu ada namanya tunggu ku carikan ya. Sebentar ku carikan. Penyanyinya ada 200 orang itu ya. 200 apa namanya? Rasain lo. Ya, coba Kejadian 31 dulu ku buka ya, Kejadian 31 ayat 27. Kejadian 31. Ayatnya yang ke-27. Ini mengapa engkau lari diam-diam mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu supaya aku mengantarkan sukacita dan menyanyikan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Jadi dahulu itu nyanyian itu sudah ada ya, tapi dengan rebana dan kecapi. Anaknya si Jepta juga gitu.
dia melayan di bait Allah, maka ketika dia berkata siapa yang keluar duluan, katanya kan ada itu, nanti cari aja Jeftah, maka anaknya keluar sambil menyanyi dan menari ya. Ada itu. Jadi kalau itu bukan kegiatan zaman sekarang, tetapi sudah sejak zaman dahulu. Bahkan di dalam bait Allah itu sudah ada tim penyanyinya. Nanti ku carikan ya. Sebentar. Keluaran 15 ayat 1 juga sudah ada situ. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur ya. Banyak ini nyanyian. Yang 200 itu di mana ya? Rasain lo. Sebentar. Pokoknya nyanyi itu sudah dimulai dari dulu ya. Kalau enggak apa ini Bilangan 21 ayat 17 juga ada. Bilangan 21. Bilangan 21 ayat 17. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita nyanyi-nyanyi berbalas-balas karena sumur yang digali oleh raja-raja. Ya, Ulangan 31 ayat 19. Ya. Jadi banyak itu kalau ayat mengenai nyanyiannya, silakan saja dicari. Oke, itu sebenarnya nyanyi-nyanyian untuk ibadah atau untuk hiburan ya Bang ya? Tapi ya ibadah. Karena di dalam bait Allah pun ada tim penyanyinya. Karena Hakim-Hakim 5 ayat 3, coba Hakim-Hakim 5. 5 ayat 3. Di sini dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu dan pemuka-pemuka, kalau aku menyanyi bagi Tuhan. Jadi menyanyi bagi Tuhan itulah namanya kitab Mazmur. Oh, itu kan nyanyian, mengikuti Daud ya. Kalau kenapa ya, jauh sekali Bang? Padahal Yesus kan di bawah Daud sangat jauh sekali. Kemudian kalau sebagai panutannya adalah Daud, mestinya kan juga nggak alergi dengan poligami ya, karena Daud pun juga poligami mah. Itu tapi ya itu udahlah, itu topik yang lain. Sekarang sebentar mengenai Yesus bernyanyi ada juga di Matius 26. Jadi itu aku bercerita tentang asal mula menyanyi. Jangan dikira langsung kau lari ke situ ya Pak ya. Matius 26 ayat Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi jelas ya bahwa Yesus pun bernyanyi. Jadi kami ngikut Yesus, ibaratnya wah Yesus tidak menikah, maka kalian tidak menikah, bukan begitu. Yesus mengatakan di Matius 19 bahwa ada memang orang yang tidak menikah itu sejak dari lahir, dibuat orang lain atau karena keinginan sendiri, karena mengikut Tuhan. Silakan. Ada lagi? Kalau enggak sembahyang dulu aja. Satu aja. Ini bukan pertanyaan. Silakan. Tapi banyak komentar-komentar di live chat itu yang menyatakan bahwa Islam menyembah batu. Mungkin saya tunjukkan dalilnya ya, bahwa Islam itu tidak menyembah batu. Enggak usah. Saya tidak bicara. Ini saya memberikan hak jawab bukan kepada Bang Rudi. Jangan nanti dikira saya bicara Islam. Tidak, saya tidak sedang bicara Islam. Ini jangan ditanggapi. Oke, silakan beribadah Pak ya. Rasain lo. Yang tadi kamu sini ya, yang dimana di-kick ya, Ustadz Hasan ini di-kick. Saya kenal sama beliau ini, saya kenal sama Ustadz Hasan ini, kenal dengan baik ya. Jadi ya itulah, karena memang Rudi Yohanes ini memang sesungguhnya hanya pandai ngeles saja, berdebat itu hanya ngeles ke sana kemari, ngeles sana kemari. Nah, yang lucu ya nih kamu sini, inilah lucu orang Kristen itu ya. Dia menyalek kemana jadi caleg ya kan. Usai itu ternyata tidak dipilih, tidak dapat suara satupun. Adapun yang menyoblos itu keluarganya sendiri, entah berapa orang gitu ya. Nah dia marah, mengungkit semua. Wah, gereja aku buatkan. Oh itu terus apa lagi? Oh ada nenek-nenek ya kan, orang sudah tua aku bantu, Bugono begini. Oh ternyata dia tidak menyoblos aku kawan. Marah dia. Jadi mengungkit semua apa yang dia berikan pada orang lain itu dengan orang yang dia bantu itu ya. Terus masalah gereja pun dia ungkit-ungkit. Bahasanya sudah membuatnya gereja segala macam. Ternyata begitu nyalek pun tidak digubris, tidak dicoblos dan gitu ya. Jadi dia
apa kamu sebenarnya dia ambil dari partai ini, nyalek dari partai PSI kalau tidak salah. Lucu dia. Oke, demikian saja kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعوي الله خير خلقي خير خلقي جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.